Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Fadian Saputra, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023 dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah power amplifier yang menggunakan IC TDA 2023. Tujuan presentasi kali ini adalah untuk mengenalkan komponen elektronika yang digunakan pada rangkaian power amplifier TDA 2023, serta saya juga akan menjelaskan spesifikasi teknis dari TDA 2003. Selanjutnya saya juga akan mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari TDA 2023 dan memberikan pemahaman praktis tentang pengaplikasian TDA 2003 dalam sehari-hari. Sebelum dari itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu power amplifier. Power amplifier sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang bertugas untuk memperkuat atau menguatkan sinyal audio. Dalam konteks sistem audio, power amplifier berfungsi untuk mengambil sinyal yang lemah dari perangkat sumber seperti preamp atau MP3, mic, seperti itu, dan meningkatkan amplitudo sinyal tersebut sehingga dapat menggerakkan speaker atau perangkat output lainnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghasilkan suara yang jelas dan kuat. Peran dan pentingnya amplifier dalam sistem audio apa? Power amplifier merupakan salah satu elemen kunci dalam rantai audio. Power amplifier digunakan untuk menggerakkan perangkat output berupa speaker untuk menghasilkan suara. Jadi jika tidak ada power amplifier, maka sama aja tidak ada suara. Itulah mengapa power amplifier memiliki peran kunci dalam rantai audio. Untuk spesifikasi teknis dari TDA 2003, IC tersebut memiliki daya output sebesar 10 watt, memiliki rentang tegangan input mulai dari 8 hingga 18 volt DC. Pada umumnya kita sering menemukan rangkaian yang menggunakan IC TDA 2003 itu stabil di tegangan 12 volt. Untuk nilai tahanan yang mampu ditangani IC TDA 2003 memiliki rentang 8-8 ohm. Untuk rentang frekuensi sendiri, IC tersebut mampu mengeluarkan suara mulai dari 40 Hz hingga 15 kHz. Cukup lebar. Kita bisa mengeluarkan membuat IC tersebut sebagai subwoofer, juga bisa sebagai treble juga. Fitur khusus dari IC tersebut memiliki perlindungan thermal dan overload, desain yang tahan terhadap gangguan, dan rasio sinyal to noise yang cukup baik. Di sini bisa kita lihat untuk kaki-kaki IC tersebut ada 5. Untuk kaki 1 merupakan input, kaki 2 juga merupakan input, kaki 4 output, kaki 3 ground, dan kaki 5 supply. Oke, ini adalah skema pabrik bawaan dari datasheet yang beredar di internet untuk TDA 2003. Saya akan menjelaskan fungsi dari komponen yang ada dalam rangkaian ini. Mulai dari RX. RX merupakan sebuah resistor yang digunakan sebagai tahanan untuk menentukan batas frekuensi atas. Lanjut ke resistor 1.
Resistor 1 dan resistor 2 memiliki fungsi yang berkaitan, digunakan untuk menentukan gain atau penguatan dari amplifier tersebut. Resistor 3 1 ohm ini yang rangkaian di seri dengan kapasitor 5 pada output speaker memiliki fungsi menstabilkan frekuensi. Kapasitor 1 yang memiliki besar 10 mikrofarad merupakan sebuah input DC coupling yang bertanggung jawab untuk menghilangkan komponen DC pada sinyal input. Ini penting karena amplifier dirancang untuk menguatkan sinyal audio AC dengan menghapus komponen DC. Sinyal yang dikuatkan tidak terganggu oleh tegangan DC yang tidak diinginkan. C2, kapasitor 2 merupakan berperan sebagai ripple rejection, yakni menolak atau mengurangi gelombang AC yang tidak diinginkan yang bisa berasal dari sumber daya. Ini membantu menjaga kelancaran tegangan supply yang masuk ke dalam amplifier dan memastikan sinyal yang dikuatkan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi tegangan yang tidak diinginkan. Kapasitor ketiga yang sebesar 100 nanofarad ini memiliki fungsi sebagai supply bypass. Serupa dengan kapasitor 2 untuk memastikan tegangan supply tetap stabil dan tidak berpengaruh oleh noise atau interferensi yang ada di dalam sistem daya. Kapasitor 4 sebesar 1000 mikro merupakan kapasitor yang paling besar ya di sini. Memiliki fungsi outcoupling ke beban, yakni bertindak sebagai penghubung antara amplifier dengan beban, atau komponen ini memungkinkan sinyal yang telah dikuatkan amplifier untuk diteruskan ke beban atau speaker tanpa adanya komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara output ke beban, intinya seperti itu kurang lebih. Kapasitor 5 100 nanofarad memiliki fungsi sebagai frekuensi stability, berkontribusi dalam stabilitas frekuensi. Keseluruhan rangkaian komponen ini membantu untuk mempertahankan stabilan frekuensi amplifier. Untuk rumus menentukan batas frekuensi atau upper frekuensi cutoff, batas frekuensi atas bisa kita lihat di sini. Rx sama dengan 20 dikali R2. Ini ada Cx. Nih, bisa kalian lihat ya rumusnya. Oke, lanjut. Apa kelebihan TDA 2003? TDA 2003 memiliki kualitas audio yang jernih, mampu menghasilkan suara dengan kualitas yang detail serta sangat jelas dan bebas dari distorsi. Yang kedua, daya keluarannya yang cukup besar. Komponen ini mampu mengeluarkan daya yang besar sehingga suara yang dihasilkan dapat terdengar dengan jelas. Selanjutnya, stabilitas yang baik. Rangkaian ini memiliki stabilitas yang baik sehingga suara yang dihasilkan tidak mudah terganggu oleh perubahan suhu atau kondisi lingkungan lainnya. Mudah dibangun yang berarti komponen ini memiliki rangkaian sederhana yang sangat mudah untuk dirangkai dengan harga yang relatif murah. Serta komponen ini juga sudah saya sebutkan di awal tadi memiliki beberapa fitur khusus yang berupa thermal dan perlindungan overload serta tahan terhadap gangguan-gangguan. Contoh aplikasi dari IC tersebut salah satunya bisa kita temukan pada sistem audio mobil
karena IC tersebut membawa keunggulan yang signifikan dalam menyajikan suara yang jernih dan kuat. Daya output yang tinggi dari TDA 2003 memungkinkan penggunaan amplifier yang lebih efisien dalam kendaraan, apalagi ukurannya relatif kecil, sehingga mampu ditaruh dalam ruang yang terbatas. Keandalan TDA 2003 juga menjadi sorotan karena dapat menangani getaran dan fluktuasi suhu yang sering terjadi dalam lingkungan mobil yang bergerak. Kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi daya listrik juga cocok untuk lingkungan mobil yang sering mengalami variasi tegangan selama penggunaan sehari-hari, sehingga bisa dibilang singkatnya IC tersebut awet. Untuk yang kedua, IC TDA 2003 juga banyak yang menggunakan dalam proyek DIY audio karena kemudahannya untuk diimplementasikan. Instruksi serta dokumentasi yang jelas serta tersebar luas di internet, banyak pemula sekalipun dapat mudah mengintegrasikan TDA 2003 ke dalam proyek mereka. Dan itu biaya dari IC TDA 2003 ini bisa dibilang terjangkau. Jadi jika ada kerusakan dari rangkaian tersebut, kita tidak perlu merogoh kantong yang terlalu dalam, sehingga uh, kita bisa mengirit budget untuk project kita. Lanjut, kesimpulan. Secara keseluruhan, TDA 2003 merupakan pilihan yang unggul dalam dunia power. Dengan kualitas suara yang unggul, efisiensi daya yang tinggi, keandalan, kemampuan adaptasinya yang luas, membuktikan dirinya sebagai komponen kritis dalam meningkatkan kualitas audio pada aplikasi. Ketika kita merangkum pentingnya TDA 2003 dalam power amplifier, terlihat jelas bahwa komponen ini bukan hanya sekedar perangkat elektronik, melainkan fondasi yang digunakan untuk mendukung pengalaman audio yang memuaskan, kualitas suara yang konsisten, performa yang andal, kemampuan untuk disesuaikan di berbagai proyek audio, menjadikan TDA 2003 bagian pilihan yang bisa diandalkan oleh para penggemar audio. Sebagai pesan penutup, mari kita terus menjelajahi dan mengaplikasikan semua teknologi semacam ini dan terus mengembangkan berdasarkan kreativitas kita. Manfaatkan potensi yang ada untuk menciptakan inovasi baru yang lebih baik ke depannya. Baik, dari saya Muhammad Sandi Fadian Saputra, saya kira cukup untuk presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.